Sekarang tuh di Onyx tuh kalau gue lihat tuh udah, by the way kita ini sesama Real Madrid fans ya, Los Galacticos. Dan kayaknya karena Pak Bos ini ngefans sama Real Madrid, jadi Onyx tuh dibikin jadi Los Galacticos sekarang. Semuanya itu jadi All Star ya. Dan sekarang teman-teman tahu sendiri, kemarin Onyx baru saja mendatangkan salah satu pemain baru yaitu Skylar. Wah. Gimana tuh strategi dan cerita di balik Ini itu kan? lumayan seru ini. Jadi Seru nih pasti. awalnya tuh sebenarnya nama dia nggak kepikiran, bro. Benar-benar nggak kepikiran, ini kayak mungkin tahun lalu ya kita nggak kepikiran ada nama dia, dan memang posisinya kita juga memang mencari player. Gitu. Kita mau cari player. Ada beberapa nama yang udah masuk shortlist kita, dan kebetulan memang nama-nama tersebut nggak berhasil lah kita bawa gitu. Mungkin ada sekitar 3 pemain yang ada di shortlist kita. 2 pemain luar, 2 pemain luar, 1 pemain Indo lah. Itu nggak berhasil kita dapetin. Setelah nggak berhasil, kita postpone gitu. Udahlah, nanti dulu daripada kita beli pemain yang setengah-setengah, nggak puas hasilnya, nanti kita harus ngurusin transfernya lagi segala macam. Kayak udahlah nanti aja. Terus memang kebetulan juga nggak tahu dari mana media Indo atau streamer Indo atau siapa ngegoreng-goreng tuh barang ya. Jadi muncul gitu, Skylar ke Onyx. Gua pada saat itu dia di posisi gua tuh nggak ada kepikiran, maksudnya ya orang bikin cerita terserah lah, bener-bener nggak masuk kepala gua segala macem. Akhirnya muncul lah kayak kita butuh 1 pemain baru gitu yang memang udah punya mental, udah banyak jam terbang gitu. Terus kayak itu Skylar diomong-omongin bener gak sih? Coba cari tahu gitu kan. Apa emang anaknya mau? Apa emang cuman gurauan belaka gitu kan? Sampai suatu ketika gue iseng lah, gue hubungin timnya. Ini beneran gak sih? Bakal di let go gitu kan? Ya, for the right price, bla 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 bla. Oh oke. Udah gue udah diem tuh. Terus teman lama gue yang di sponsor yang membantu kita ini, telepon gue, bro, gue ada campaign begini, campaign gue mau bawa spesifik, dia ngomong gue mau bawa Skylar ke Onyx gitu. Terus kayak, oh serius bro, kayak belum sih, maksud gue banyak lah faktornya, gue belum oke juga. Gue juga waktu itu kalau nggak salah lagi pending ada negosiasi sama pemain juga, cuma nggak jadi. Terus sampai akhirnya kayak nggak mau, pokoknya gue maunya sama lu, dia bilang gitu. Gue cuma mau sama lu, dan kebetulan anaknya juga cuma mau sama kita. Tadi gue udah kayak, lu kalau memang mau ada campaign ini ya mungkin ada yang bisa kita bantu nggak, angle lain gitu. Nggak, gue cuma mau headline-nya transfer Skylar by Dana. Terus ya udah, gue kayak gimana ya, gue coba make it happen deh gitu. Terus ngobrol-ngobrol, dia punya dana sekian, harganya sekian, masih jauh nih, nggak ketemu nih. Akhirnya ya udahlah, nego keras tuh, kita kayak tarik ulur sampai ketemu. Harga ini masih bener, tinggal harga aja sih, harga settle, kita udah tinggal boyong gitu. Akhirnya harga ketemu, ya udah kejadian. Dan sekarang gimana tuh pas Skylar masuk dari tim yang udah ada sebelumnya juga, excited juga nggak atau gimana? Menurut gua transfernya bukan sekedar beli skill ya, karena kalau kita ngomong beli skill, banyak pemain yang punya raw talent gitu loh. Gitu. Ibaratnya kayak lu jago on paper, jago, lu main jago, bahkan maksudnya kita ngomong joki-joki juga jago gitu kan. Tapi more than that, kita beli pengalaman sih, karena aim-nya kita ketika bawa dia adalah untuk internasional gitu. Karena ketika internasional kan memang udah mental yang bermain itu juga. Dan di luar itu juga, ketika gue ngobrol sama anaknya, apinya masih ada bro. Jadi menurut gue api itu impact-nya paling, menurut gue priority nomor 1 sih. Ketika api itu dibawa, anak-anak juga keangkat gitu loh. Jadi moral boost, semua juga vibe-nya jadi kayak gue mau berjuang nih gitu. Ini yang menurut gue dari gue ngobrol sama dia, yang menurut gue kayak udah nih kita bawa anak ini gitu.